everyone, I'm Dina Fitria, MPM 2541208, Accounting Study Program. Thank you joining this video. I'm very excited to discuss economy principle and models. I hope you are ready to dive deeper into this topic. Baik, sebelum masuk ke pembahasan topik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro itu? Jadi, ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Fokus utama ini adalah bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi di pasar untuk menentukan harga dan jual barang atau jasa. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai pertandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Sederhananya gini, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia untuk menghindari masalah ekonomi yang biasanya timbul dari hubungan antara pelaku ekonomi. Adapun tujuan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang seminim-minimnya. Pada prinsip ekonomi adalah digunakan untuk memenuhi permintaan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga bisa berarti pilihan yang dibuat konsumen dengan perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Konsumen dalam hal ini adalah orang, perusahaan, organisasi, atau badan pemerintah yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Manfaat prinsip ekonomi bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal, lalu memperkecil resiko kerugian atau kerusakan, meningkatkan tingkat kemakmuran yang diinginkan, dan mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Yang pertama ada prinsip keputusan berdasarkan trade-off, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Pilihan yang dibuat akan menimbulkan konsekuensinya, yaitu pengorbanan atas pilihan lain yang tidak diambil. Misalnya, seseorang memutuskan untuk membeli mobil, maka ia harus mengorbankan uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Yang kedua ada opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa lain. Opportunity cost dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan. Misalnya, opportunity cost dari membeli mobil adalah uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Waktu yang dibutuhkan untuk merawat mobil tersebut, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengemudi mobil tersebut. Yang ketiga ada marginal thinking. Marginal thinking adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan barang tersebut. Jika manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahan, maka ia akan membeli barang tersebut. Yang keempat yaitu berpikir rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam membuat keputusannya. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor-faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Misalnya contohnya gini, seseorang yang ingin membeli rumah, ia akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga rumah, lokasi rumah, fasilitas rumah, dan lain-lain. Yang kelima ada respon terhadap insentif. Manusia akan merespon insentif baik positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang akan bekerja lebih keras jika ia diberi insentif kenaikan gaji. Yang keenam ada aktivitas perdagangan menguntungkan semua pihak. Aktivitas perdagangan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena masing-masing pihak akan
mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Misalnya, produsen akan mendapatkan keuntungan dari penjualan barangnya, sedangkan konsumen akan mendapatkan manfaat dari membeli barang yang mereka inginkan. Yang ketujuh ada pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Misalnya, pasar dapat menentukan harga barang dan jasa secara efisien. Yang kedelapan ada pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa publik, mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. Yang kesembilan ada kegagalan pasar dapat terjadi. Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. Yang ke-10 ada pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi, dan juga pajak. Selanjutnya yaitu model ekonomi. Model ekonomi adalah suatu kerangka atau gambaran sederhana yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu atau konsumen dan perusahaan atau produsen mengambil keputusan ekonomi, serta bagaimana interaksi mereka membentuk harga dan jumlah barang di pasar. Model ekonomi menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti harga, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan keuntungan. Model ini membantu kita memahami perilaku ekonomi dalam skala kecil, misalnya pasar suatu barang atau jasa tertentu. Komponen utama model ekonomi. Yang pertama ada konsumen atau rumah tangga. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan yang terbatas. Yang kedua ada produsen atau perusahaan, bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memilih kombinasi input atau output yang efisien. Lalu yang ketiga ada pasar, tempat bertemunya penawaran dari produsen dan permintaan dari konsumen. Lalu ada contoh dalam ekonomi. Yang pertama ada model permintaan dan penawaran. Ini menunjukkan bagaimana harga suatu barang terbentuk melalui interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kedua ada model elastisitas, menjelaskan seberapa besar perubahan permintaan atau penawaran akibat perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain. Yang ketiga ada model biaya produksi. Ini menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan biaya yang dikeluarkan produsen. Yang keempat atau yang terakhir ada model pasar, persaingan sempurna dan tidak sempurna. Ini menjelaskan perbedaan perilaku dari dan hasil pasar ketika ada banyak penjual dan pembeli. Misalnya persaingan sempurna atau hanya sedikit penjual, misalnya monopoli atau oligopoli. Lalu model pun ada tujuannya, yaitu untuk menganalisa bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan secara efisien. Yang kedua, untuk menjelaskan mekanisme pembentukan harga. Yang ketiga, untuk membantu pengambilan kebijakan atau pelaku bisnis dalam membuat keputusan ekonomi yang rasional. Berikut adalah gambar grafik model ekonomi mikro yang menunjukkan keseimbangan pasar. Yang pertama ada garis biru atau garis permintaan D. Ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang. Yang kedua ada garis hijau atau garis penawaran S. Ini menunjukkan hubungan searah antara harga dan jumlah barang. Yang terakhir ada titik merah E atau titik keseimbangan, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dari grafik ini bisa terlihat bagaimana harga dan kuantitas keseimbangan terbentuk melalui interaksi antara konsumen dan produsen di pasar.
Jadi kesimpulannya adalah prinsip ekonomi digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal melalui alokasi sumber daya yang efisien. Sedangkan model ekonomi digunakan untuk menyederhanakan dan memprediksi perilaku ekonomi dengan menganalisis interaksi antara penawaran, permintaan, dan struktur pasar. Dengan memahami prinsip dan model ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya dan memahami bagaimana ekonomi berfungsi. Okay guys, that is for this video. Don't forget to like and subscribe.